Manisannya sudah dibuat. Iya, aku hampir lupa buat menambahkan bahan yang gak boleh terlewatkan. Hanya dengan pewarna pakaian ini, aku bisa membuat manisan buah yang menarik perhatian pelanggan. Nah, tinggal tuangkan lalu aduk saja. Tunggu hingga mendidih dan warna buahnya berubah lebih mencolok. Kayaknya manisan ini warnanya makin cantik kalau ditambahkan sedikit lagi deh. Aku tambahkan sedikit lagi deh. Wah, bau apa ini, Pak? Kok bau cat? Pak Joko lagi apa sih? Nah, sekarang udah bersih, tinggal nunggu pelanggan aja. Manisan buah, mangga, nanas, jambu, warna cantik, rasa mantap. Jangan lupa rapikan toplesnya, biar rapi dan para pelanggan bisa tertarik kalau gerobaknya rapi dan bersih. Bu Siti, saya itu seneng banget kalau ke pasar. Soalnya di sana ada manisan buah yang saya suka. Itu loh, manisan buah milik Pak Joko. Bener banget, Bu. Banyak yang bilang kalau manisan buah milik Pak Joko itu enak. Makanya rame terus. Ini saya mau beli untuk pertama kalinya. Bu Siti harus beli, pokoknya harus coba karena gak bakal rugi. Saya dari kemarin beli manisannya. Saya jadi lebih penasaran. Ayo Bu, kita ke sana. Saya udah gak sabar pengen coba manisannya. Siang Pak Joko. Siang Bu Halimah. Ada Bu Siti juga mau beli manisan buah. Iya Pak Joko, Bu Siti juga penasaran sama manisan buah punya Pak Joko. Iya Pak Joko, tetangga saya pada cerita kalau manisan buah Pak Joko ini enak banget. Makanya saya penasaran. Bu Siti benar, manisan buah saya ini memang enak. Ya Bu Siti dan Bu Halimah mau yang mana? Saya mau yang paling laris aja Pak. Soalnya saya kan baru pertama kali nyoba. Jadi Pak Joko pilihin yang terbaik buat saya. Tenang Bu Siti, saya akan kasih manisan buah terbaik yang saya punya. Kalau Bu Halimah mau yang mana? Saya mau rasa mangganya 2 aja ya Pak. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini Bu Halimah, Bu Siti. Yang punya Bu Halimah 30.000, kalau yang punya Bu Siti jadi 15.000. Terima kasih Pak Joko, ini uangnya. Terima kasih ya Pak. Iya sama-sama, manisan ini pasti bikin ketagihan ibu-ibu. Pak Joko, ini kok warnanya cerah banget, aman nggak? Aman Bu, saya udah bertahun-tahun jualan ini, nggak ada yang komplain. Tapi kok warnanya mencolok banget ya, kayak bukan buah asli. Bu Siti kan baru pertama kali beli manisan buah saya, wajar kalau kaget sama warnanya. Kalau udah biasa pasti bakalan ngerti kok, iya kan Bu Halimah? Iya Pak Joko, udah Bu Siti nggak usah khawatir. Manisannya sudah dibuat. Iya, aku hampir lupa buat menambahkan bahan yang gak boleh terlewatkan. Hanya dengan pewarna pakaian ini, aku bisa membuat manisan buah yang menarik perhatian pelanggan. Nah, tinggal tuangkan lalu aduk saja. Tunggu hingga mendidih dan warna buahnya berubah lebih mencolok. Kayaknya manisan ini warnanya makin cantik kalau ditambahkan sedikit lagi deh. Aku tambahkan sedikit lagi deh. Wah, bau apa ini Pak? Kok bau cat? Pak Joko lagi apa sih? Ini bau manisan spesial, mau coba? Pak Joko jangan bercanda. Mana ada manisan yang baunya kayak gini. Ini bukan bau manisan. Jangan bohong Pak. Maaf deh, saya memang lagi ngechat. Tuh kan bohong. Mana ada manisan baunya kayak cat. Dasar bocah, percaya saja sama omongan aku. Mana ada aku ngechat. Orang beneran lagi bikin manisan. Dengan manisan buah ini yang aku tambahkan pakai pewarna pakaian ini, daganganku pasti laris manis. Orang juga gak akan curiga apapun. Manisan buah pakai pewarna pakaian ini akan membuat aku jadi orang kaya. Hahaha. Gara-gara banyak kerjaan, aku jadi lupa sama manisan buah yang aku beli tadi pagi. Aku udah gak sabar pengen cobain manisan buahnya punya Pak Joko. Kenapa rasanya aneh ya? Rasanya sih manis, kayak manisan buah pada umumnya. Tapi kok lama-kelamaan rasanya ada pahitnya. Berasaan aku masukin ke kulkas deh. Gak mungkin basi kan? Masa gara-gara dimasukin ke kulkas jadi pahit sih? Kayaknya ada yang gak beres nih. Pantas saja dari tadi di dapur terus. Ternyata lagi makan manisan buah. Makan manisan buah kok nggak ngajak-ngajak sih? Tega banget gak ngajak ibu. Lah kamu kenapa nggak langsung makan aja? Manisan ini kan dari pagi udah ada di kulkas. Kamu tinggal ambil aja. Mana aku tahu kalau itu di kulkas. Sini aku mau coba. Pengen tahu rasanya manisan buah punya Pak Joko. Lah kenapa diambil Bu? Aku juga mau cobain manisannya. Jangan pelit-pelit lah sama anak. Bukan gitu, tapi manisan ini rasanya pahit. Ibu takut nanti kamu jadi kenapa-napa. Kayaknya ada yang aneh sama manisan ini. Ibu jangan bercanda dong. Masa pahit sih? Yang namanya manisan itu ya manis lah. Masa pahit? Ya udah kalau kamu nggak percaya, coba aja sendiri. Tapi jangan kebanyakan. Ibu takut perut kamu sakit. Ih, iya Bu, rasanya pahit. Awalnya manis sih, tapi lama-kelamaan kok pahit ya? Ini pasti ada yang salah Bu. Ibu bilang juga apa? Orang-orang bilang manisan buah Pak Joko enak. Tapi kenapa pas ibu yang beli manisan buahnya pahit? Aneh deh. Aku sih mikir ini karena ada bahan kimianya Bu. Coba deh ibu cium aromanya.
Iya, tadi juga ibu udah cium aromanya. Sekarang kok malah tambah menyengat ya baunya. Aku rasa ini karena banyak bahan kimianya, Bu. Baunya udah bukan bau buah lagi, tapi bau kayak nggak enak. Kayaknya ibu harus cari tahu deh. Ibu nggak bisa tinggal diam aja. Takutnya manisan buah ini emang berbahaya. Ibu takut jadi banyak korban gara-gara manisan buah ini. Kenapa aku ngerasa gelisah banget ya? Orang-orang kayak mulai ngomongin manisan buah aku deh. Kemarin aja aku dengar ada orang yang bilang kalau manisan buah aku pakai bahan yang berbahaya karena rasanya yang pahit. Kenapa jadi kayak gini sih? Bu Syari, ibu ngerasa ada yang aneh gak sama manisan buahnya Pak Joko? Iya Pak Budi, kemarin pas saya beli manisan buahnya kok beda dari biasanya ya. Rasanya lebih manis, tapi setelah itu rasanya kayak ada pahitnya di lidah. Saya bahkan nggak sanggup buat ngabisinnya. Kayaknya emang ada yang aneh deh sama manisan buahnya Pak Joko. Saya rasa ada bahan berbahaya. Kita harus tanya langsung deh Pak. Iya Bu, ayo kita samperin Pak Jokonya. Pagi Bu Sari, Pak Budi mau beli manisan lagi ya? Enggak Pak Joko, kita kesini mau menanyakan perihal manisan buah yang Pak Joko jual. Aduh, gawat ini, jangan sampai mereka curiga. Iya Pak Budi, emangnya ada apa sama manisan buah saya? Kenapa rasa manisan buah kamu rasanya dan aromanya aneh? Rasanya pahit. Katanya manisan Pak Joko itu pakai bahan yang gak aman. Jari anak saya susah hilang warnanya. Mana ada manisan buah yang seperti itu kalau bukan pakai bahan berbahaya. Jangan-jangan emang... Siapa bilang? Itu cuma gosip. Manisan saya aman kok. Bu Sari dan Pak Budi pasti salah belinya. Salah gimana Pak? Jelas-jelas saya beli manisan dari Pak Joko. Dan semua itu bukan gosip. Orang saya yang mengalaminya sendiri kok. Udahlah Pak, ngaku aja, jangan bohong. Pak Joko pakai bahan berbahaya kan? Bahan apa yang ditambahkan ke manisannya Pak? Saya nggak bohong Bu Pak. Kalau kalian nggak percaya silahkan coba lagi manisan buah saya. Dijamin nggak bakalan pahit. Manisannya bisa pahit mungkin karena kalian salah menyimpannya. Gak usah deh Pak, kayaknya percuma juga. Asal Pak Joko tahu ya, saya sebagai pecinta manisan buah jauh lebih tahu bagaimana cara penyimpanan yang baik buat manisan. Pak Joko itu seharusnya merenung Pak, bukan malah nyalahin kita kayak gini. Ayo Bu, kita pergi aja. Kita gak usah beli manisan di sini lagi. Nanti kita malah rugi. Motornya sudah selesai Pak. Kok dari tadi masih kamu lap sih? Nanti kita kesiangan loh Pak. Sebentar lagi, motor ini kan harus kinclong Bu. Masih kotor kan, malu dilihat orang-orang Bu. Ya udah, tapi cepetan ya. Takutnya kita telat loh. Pagi Pak Lurah, Bu Lurah, maaf mengganggu waktunya. Bu Siti, enggak kok Bu. Ada apa ya Bu? Ada apa Bu Siti? Pagi-pagi udah ke rumah saya. Pak Lurah, saya khawatir dengan manisan yang dibuat di pasar. Rasanya sangat aneh Pak. Manisan buah yang mana Bu? Manisan buah yang di pasar kan banyak yang jual, bukan cuma 1 atau 2 orang. Itulah Bu Lurah yang dijual sama Pak Joko. Rasa manisan buahnya itu aneh. Aneh bagaimana Bu Siti? Rasanya itu kayak ada pahit-pahitnya, terus baunya juga menyengat. Bahkan ya Pak, tetangga saya ada yang sampai masuk rumah sakit setelah makan manisannya Pak Joko. Saya harap ini bisa ditindaklanjuti. Kita nggak bisa diem aja Pak. Jangan sampai warga kita banyak yang menjadi korban gara-gara manisan buahnya Pak Joko. Tapi kita nggak bisa langsung bertindak Bu. Kita harus mencari buktinya terlebih dahulu. Kalau hanya sekedar omongan seperti ini, takutnya nanti malah jadi fitnah. Saya nggak bohong Pak Lurah. Saya yakin manisannya Pak Joko itu pasti mengandung bahan yang berbahaya. Saya tidak bilang kalau Bu Siti itu berbohong. Saya hanya ingin ini sesuai dengan barang bukti Bu. Kita harus cari tahu dulu. Nggak bisa seenaknya langsung menuduh seperti ini. Saya akan mengurus masalah ini. Saya akan mengirim tim untuk mengecek apakah benar manisan buah Pak Joko itu berbahaya atau tidak. Tolong ya Pak Lurah, tolong segera urus masalah ini. Saya nggak mau kalau nanti sampai ada korban yang berjatuhan. Kita pasti akan mencari tahunya Bu. Bu Siti tenang aja ya. Kenapa dari pagi sampai saat ini belum juga ada yang beli ya? Orang-orang cuma melihat lalu pergi. Apa jangan-jangan ada yang nyebarin gosip tentang manisan buah aku ya? Bisa gawat kalau mereka percaya kalau manisan buahku ini berbahaya. Yang aku tahu ya, manisannya Pak Joko itu dulu memang laris banget, tapi sekarang sepi karena katanya nih ya, manisan buahnya itu pakai pewarna pakaian. Serius kamu? Wah, udah gak bener tuh. Kalau emang itu benar, seharusnya sih laporan ke polisi. Soalnya kalau sampai ada korban jiwa kan bahaya banget. Harusnya sih iya, cuma katanya lagi diusut sama Pak Lurah. Shut, kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Kalau sampai kedengaran sama Pak Joko, kayaknya dia bakalan kabur deh. Tenang aja, kemanapun dia pergi pasti bakal ditemuin. Kalau dia kabur, itu udah pasti dong kalau dia memang melakukan apa yang digosipkan selama ini. Bener juga ya. Ternyata benar, orang-orang sudah kemakan sama gosip itu. Aku harus mencari cara agar gosip ini tidak semakin merajalela. Aku nggak mau kalau jualanku bangkrut gitu aja. Aku harus mengembalikan nama baikku. Daripada aku mikirin omongan orang-orang, mending aku bikin lagi aja manisan buahnya. Aku yakin kalau warnanya lebih cerah pasti banyak yang beli lagi.
Hah, kenapa jadi begini? Kok warnanya jadi pucat semua? Perasaan aku masukin pewarnanya banyak deh. Harusnya warnanya bisa lebih cerah. Kenapa jadi pucat semua? Kayaknya ada yang aneh deh. Mungkin kalau aku tambahkan lebih banyak warnanya nggak bakalan pucat. Kenapa warnanya tetap sama sih? Kenapa buahnya tetap pucat? Perasaan pewarna pakaiannya masih tetap yang sama. Aduh, kenapa sih? Dasar gak guna. Kayaknya aku harus beli pewarna pakaian yang lain deh. Kalau perlu pakai merek yang berbeda. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba mati lampu sih? Terus tadi suara apa ya? Segeralah bertobat Joko, jangan sampai kau terlambat. Hah? Siapa kamu? Jangan bercanda ya. Saya sedang bikin manisan. Jangan ganggu saya. Segeralah bertobat Joko, sebelum semuanya terlambat. Hah? Tadi itu suara siapa? Terus apa maksudnya nyuruh aku tobat? Emangnya selama ini aku ngelakuin kesalahan apa? Sudahlah, aku nggak peduli sama suara itu. Mungkin itu cuma orang yang iseng atau anak-anak tetangga. Kenapa masih sepi juga sih? Padahal aku udah menuangkan banyak sekali pewarna pakaian. Warnanya juga masih cerah. Kenapa orang-orang pada gak mau beli sih? Hah? Kenapa ini? Kenapa manisanku jadi tiba-tiba membesar dan memanjang? Ini benar-benar aneh. Lihat, manisannya Pak Joko kenapa pada panjang gitu ya? Warnanya juga pucat. Ini sih nggak mungkin aman. Kita laporkan aja. Ini pasti bakalan jadi keributan yang besar kalau kita nggak lapor. Kamu benar Bu Sari, kita harus segera lapor. Sekalian aja lapor ke Pak Lurah. Tuh lihat, orang-orang mulai mengerumuni gerobaknya Pak Joko. Kalian harap tenang ya. Ini nggak kenapa-napa kok. Ini bukan kejadian yang aneh. Tolong jangan pergi. Kalian jangan ada yang takut. Ini nggak apa-apa kok. Pak Joko, ini pasti azab buat kamu. Lihat itu, tiba-tiba aja manisan buah kamu jadi panjang-panjang seperti itu. Bahkan sekarang gerobak kamu dipenuhi sama manisan buah yang besar. Benar itu Pak Joko. Pak Joko harus mengakui semua kesalahan yang sudah diperbuat. Apa yang sudah saya perbuat? Saya tidak melakukan apapun. Saya juga nggak tahu kenapa manisan buah saya jadi seperti ini. Kalian jangan asal nuduh ya. Aduh Pak Joko, kenapa Pak Joko masih belum juga ngaku sih? Udah lah Pak, ngaku aja, nggak usah bohong lagi. Kita semua udah tahu kok kalau selama ini Pak Joko menggunakan pewarna pakaian kan di manisan Pak Joko. Jangan asal nuduh Bu Siti. Saya nggak tahu apa-apa. Buah saya ini asli nggak pernah pakai pewarna apapun. Udahlah Bu Siti, Pak Joko ini nggak bakal mau ngaku. Kita tunggu aja azab yang lebih kejam daripada ini. Ayo kita pergi. Apa benar yang dikatakan Bu Siti kalau ini adalah ajab untuk aku? Kenapa dapurku gelap kayak gini sih? Perasaan tadi lampunya nyala. Hah? Kenapa ini? Kenapa jadi berantakan kayak gini? Siapa yang berani-beraninya membuat dapurku jadi seperti ini? Ini cuma mimpi buruk. Besok pasti normal lagi. Hah? Apa-apaan ini? Apa yang bergerak? Kenapa manusianya tiba-tiba berubah jadi panjang dan bergerak seperti ini? Hah? Tidak, jangan mendekat. Aku harus cepat pergi dari sini. Hei, berhenti, jangan pergi. Semalam aku yang dikejar oleh manisan itu. Sekarang aku nggak akan biarkan mereka mengejarku. Aku yang akan mengejar manisan itu. Hai, jangan pergi, tunggu. Aku akan memberikan perhitungan sama manisan itu. Enak aja semalam mereka membuat saya ketakutan. Tadi itu apa Bu? Kok serem banget? Mana keluar dari gerobaknya Pak Joko lagi? Saya juga nggak tahu Pak Budi, tapi itu benar-benar aneh. Saya nggak habis pikir Pak. Atau jangan-jangan ini beneran azab untuk Pak Joko. Terserah lah, mau itu ajab ataupun bukan. Yang jelas kita harus melaporkan ini ke Pak Lurah. Pak Lurah harus tahu, jangan sampai manisan-manisan itu mengganggu warga. Bener juga ya Pak. Saya takut kalau manisan itu malah mengganggu warga. Bisa berabe urusannya. Ayo Pak, kita laporin ke Pak Lurah. Pak Joko, kenapa manisannya bisa bergerak seperti itu? Jangan-jangan itu adalah manisan terkutuk. Sana, bawa pergi Pak Joko. Benar itu Pak Joko. Pak Joko malah membawanya ke sini. Sekarang jadi bikin kegaduhan di sini. Saya minta maaf semuanya. Saya harus mengejar manisan itu karena saya tidak mau kehilangan mereka. Saya harus bikin perhitungan sama manisan itu. Tapi apa yang Bapak lakukan itu mengganggu ketertiban warga. Lihat, banyak warga yang ketakutan. Pak Joko, ini akibat dari ulah Anda sendiri. Sekarang lihat kekacauan ini. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kamu benar-benar keterlaluan Pak Joko. Saya nggak tahu bakal kayak gini. Saya hanya mengejar manisan-manisan yang lari itu, Pak. Saya tidak tahu kalau ujung-ujungnya akan jadi seperti ini. Ini gara-gara Pak Joko yang menggunakan pewarna pakaian di manisan itu. Ini semua azab untuk kamu Pak Joko. Enggak, ini nggak mungkin. Saya tidak melakukan itu semua. Itu hanyalah fitnah. Sudahlah Pak Joko, akui saja semua kesalahan kamu. Jangan lagi ada yang kamu tutupi. Kita semua di sini sudah tahu. Saya bahkan sudah mengecek kandungan manisan kamu dari laboratorium dan hasilnya menyatakan kalau manisan kamu mengandung bahan yang berbahaya. Tidak, kenapa manisan-manisan itu mengerumuni saya? Pergi kalian, tolong saya. Tolong usir manisan ini. Saya tidak bersalah. Ini adalah ajab untuk kamu Pak Joko. Seharusnya kamu mengakui semua kesalahan kamu, tapi kamu terus-terusan mengelak. Terimalah ajab ini. Sudahlah Pak Lurah,
Lebih baik tinggalkan saja Pak Joko di sini. Biarkan dia menerima aja ini. Ayo semua kita pergi. Tidak, tunggu, tolong saya. Iya, saya mengakui kalau saya menggunakan pewarna pakaian di manisan saya. Tapi tolong singkirkan manisan-manisan ini. Akhirnya kamu mengakui semua kesalahan kamu juga, Pak Joko. Tapi maaf, saya tidak bisa menolong apapun. Manisan itu sepertinya agresif. Sebaiknya Pak Joko meminta maaf kepada manisan-manisan itu. Tidak, tunggu Pak Lurah. Tolong bantu saya. Kenapa tidak ada satupun yang menolong saya? Tolong. Kejujuran adalah kunci keberkahan. Sekarang aku menjadi bukti nyata bahwa ketamakan dan kecurangan akan berujung pada kehancuran. Sekarang hidupku jadi terlilit oleh manisan yang panjang ini. Aku mengakui semua kesalahan aku. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak ingin membuat kecurangan lagi dalam berdagang. Aku semakin kesulitan untuk bernapas. Apa mungkin ini adalah akhir dari hidupku? Jika memang ini adalah akhir dari hidupku, tolong ampuni semua dosa-dosaku ya Tuhan. Untuk semua orang yang pernah aku rugikan, tolong maafkan. Aku benar-benar menyesal.